Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tepi hutan yang sunyi, seorang pemuda miskin bernama Saka menemukan seekor harimau betina terluka parah. Ia tak tahu, makhluk itu bukan sekadar hewan, melainkan seorang ratu yang cantik dikutuk. Dari belas kasih, lahir keajaiban. Dari luka tumbuh cinta. Dan dari cinta itu, lahir legenda tentang manusia dan rimba yang bersatu selamanya. Langit telah basah oleh warna jingga saat Saka memanggul ikatan kayu bakar di punggungnya. Keringat menetes dari pelipisnya. Namun bukan itu yang membuat langkahnya terhenti di antara tanah lembab yang dilintasinya setiap hari. Kali ini ada jejak besar yang dalam, meneteskan darah segar. Ia jongkok perlahan, meletakkan kayu di tanah. Jejak itu terlalu lebar untuk beruang, terlalu panjang untuk tapir. Tapi darahnya masih basah, merah, dan hangat, menandakan makhluk itu baru saja lewat. Di antara rasa takut dan penasaran, Saka mengambil tongkat panjang dari ikatannya. Ia tak punya senjata lain selain keberaniannya. Pelan-pelan, ia menyusuri jejak itu, melewati semak rimbun dan celah-celah pohon besar yang seakan membungkusnya dalam diam. Burung tak berkicau. Angin pun seolah menahan napas. Lalu ia melihatnya. Seekor harimau betina tergeletak miring. Tubuhnya menggigil. Satu kaki belakangnya terjerat tali berduri, dan darah mengalir deras dari lukanya. Mata besar itu menatap Saka dengan lemah. Bukan amarah yang ia lihat, melainkan rasa sakit dan kelelahan. Saka bisa saja lari atau bersembunyi, tapi kakinya seakan terpaku di tanah. Dalam hatinya, suara yang tak bisa dijelaskan berbisik, "Kalau kau pergi, dia akan mati sendirian." Tanpa sadar, ia melangkah lebih dekat. Ia berbicara pelan, seakan berbicara pada anak kecil yang sedang ketakutan. "Aku gak akan menyakitimu. Tenang, ya, aku cuma ingin membantu." Harimau itu tak bergerak. Matanya mengerjap, dan sesekali tubuhnya kejang karena sakit. Dengan sangat hati-hati, Saka merangkak, mengeluarkan pisau kecil dari ikat pinggangnya, dan mulai memotong jerat berduri itu. Tangannya gemetar. Sekali saja harimau itu mengamuk, tamatlah riwayatnya. Tapi ia terus mengerjakan simpul jerat itu, bahkan saat jari-jarinya terluka oleh kawat tajam. Butuh waktu lama sampai akhirnya jerat itu terlepas. Begitu bebas, harimau itu tak langsung kabur. Ia hanya memiringkan kepalanya, menatap Saka, lama dan dalam. Lalu, perlahan, ia rebah. Napasnya terengah. Saka segera menyobek ujung bajunya, membalut luka harimau itu sekenanya. Ia tahu itu tak akan banyak membantu. Ia butuh pertolongan lebih. Maka ia berdiri dan berlari ke arah desa. "Gila, menolong harimau? Apa kau bosan hidup, Kak?" teriak Pak Haryo, tukang ramuan desa, saat Saka menceritakan apa yang terjadi. "Dia terluka parah, Pak. Aku gak tega ninggalin dia begitu aja," jawab Saka tersengal. Orang-orang desa yang mendengar mulai berkumpul. Mereka menggeleng dan mencibir. Bagi mereka, harimau adalah bahaya, bukan makhluk yang patut dikasihani. Tapi Saka berdiri dengan mata bulat dan tekad yang tak biasa dari seorang pemuda miskin. Akhirnya, Pak Haryo menyerah. "Baiklah, aku bawa sedikit salep dan akar penghilang nyeri. Tapi aku tak akan dekat-dekat. Itu tanggung jawabmu," katanya. Dengan itu, Saka kembali ke hutan, membawa ramuan dan makanan. Malam telah turun. Kabut menggantung di antara pepohonan. Tapi harimau itu masih di sana. Mata besarnya memantulkan cahaya obor yang dibawa Saka. Ia membersihkan lukanya, mengoleskan ramuan dengan lembut, dan menyuapinya daging ikan yang ia masak sendiri. Harimau itu makan dari tangannya. Tak ada auman. Tak ada cakar. "Namamu siapa ya?" "Ah, aku panggil kau Mawar saja." "Mawar, ratu yang malang," katanya sambil tersenyum. Malam itu, Saka tertidur bersandar pada pohon. Hanya beberapa meter dari makhluk buas yang seharusnya bisa membunuhnya dengan sekali gigit. Hari-hari berikutnya jadi sangat berbeda. Saka tak lagi mengumpulkan kayu.
ia menghabiskan waktunya merawat Mawar. Setiap pagi ia datang membawa air, obat, dan makanan. Setiap sore ia membersihkan luka yang makin membaik. Beberapa warga melihatnya dari kejauhan dan mulai menyebarkan cerita bahwa Saka telah dipengaruhi roh harimau. Ada pula yang bilang ia sedang terkena kutukan hutan. Namun Saka tidak peduli, karena setiap kali ia menatap mata harimau itu, ia melihat sesuatu yang lebih manusiawi dari kebanyakan manusia. Hingga suatu malam, saat rembulan penuh menggantung di langit, Mawar menghilang. Keesokan paginya, hanya ada bekas cakar dan tapak kaki besar di tanah. Tak ada darah, tak ada auman, hanya sunyi. Saka duduk diam di tempat biasa. Tangannya menggenggam sisa kain yang pernah ia jadikan perban. Ia tak tahu kenapa air matanya menetes, tapi rasa kehilangan itu nyata. Lebih nyata dari apapun yang pernah ia alami. "Semoga kau selamat, Mawar. Aku cuma ingin kau hidup," bisiknya lirih. Beberapa hari berlalu. Saka kembali hidup seperti biasa. Menjual kayu, memetik jamur, membawa hasil kecil ke pasar. Tapi hatinya tidak sama. Ada ruang kosong yang tak bisa ia isi lagi. Namun, saat ia mulai percaya bahwa semua itu hanya tinggal kenangan, kabut turun lebih awal dari biasanya. Dari kejauhan, seorang perempuan berjalan perlahan menuju desa. Hujan belum turun, namun udara terasa berat, seperti membawa rahasia yang menekan dada. Saka tengah duduk di beranda rumahnya. Atap rumbia yang reot sudah banyak bolong. Dindingnya dari bilah bambu, dan dari atap terdengar suara tikus berlarian. Tangannya sibuk menganyam jebakan burung, tapi pikirannya mengembara ke hutan, ke sosok harimau betina yang ia beri nama Mawar. Sudah 7 hari sejak Mawar menghilang tanpa jejak. "Mungkin memang seharusnya begitu," bisiknya. "Dia bukan milikku. Dia ratu dari dunia yang tak bisa kugapai." Lalu datanglah kabut tak biasa. Tebal, bergulung-gulung turun dari arah bukit seperti napas dari mulut hutan yang dalam. Warga desa mulai menutup jendela. Anak-anak dipanggil masuk. Tapi Saka justru bangkit. Ia merasa ada yang berbeda. Dan saat ia menoleh ke ujung jalan tanah desa, ia melihatnya. Sosok perempuan muda, rambutnya panjang, hitam seperti malam tanpa bulan. Pakaian putih panjang dari kain yang tak pernah dikenakan siapapun di desa. Ia berjalan tanpa alas kaki, namun kakinya tak kotor. Tatapannya tenang, namun matanya menyimpan sesuatu yang lebih tua dari usianya. "Siapa dia?" bisik seorang ketua dari balik pintu. Saka menatap tanpa bisa berkata apa-apa. Hatinya bergetar. Bukan karena takut, tapi karena rasa yang tak ia mengerti saat mata perempuan itu menemuinya. Ia tersenyum, senyum yang membuat dunia seperti berhenti sesaat. Dan ia berjalan mendekat, langsung ke arah Saka. "Aku mencarimu," kata perempuan itu. Suaranya pelan, seperti disir angin. Saka menelan ludah. Maaf, siapa kamu?" Perempuan itu menunduk sedikit. "Kau memanggilku Mawar." "Bukan." Dunia seakan berhenti berputar. Jantung Saka berdetak cepat. Tenggorokannya kering. Matanya mencari-cari jawaban dalam wajah perempuan itu. Dan meski wujudnya kini manusia, mata itu adalah mata yang sama dengan harimau betina yang pernah ia tolong. "Kau, Mawar?" Mawar mengangguk. "Aku memang bukan seperti manusia lainnya. Aku lahir dari darah leluhur yang menjaga hutan. Kami tak sering menampakkan diri. Tapi ketika luka menghampiri tubuhku, hatimu menyembuhkan lebih dari sekadar dagingku." Ia duduk di batu depan rumah Saka, seperti biasa. Seperti harimau yang dulu menantinya sarapan pagi. "Kau tak takut?" tanya Saka. "Jika orang-orang tahu, jika mereka melihatmu berubah?" Mawar menggeleng. "Aku sudah lama memperhatikan dunia manusia. Tapi kau satu-satunya yang melihatku bukan sebagai binatang. Kau menolongku bukan karena ingin imbalan.
Kau menyebutku ratu saat aku sedang terhina oleh jerat dan luka. Air mata menggenang di mata Saka. Aku cuma ingin kau hidup. Mawar tersenyum. Dan karenanya, aku memilih untuk hidup bersamamu. Berita tentang perempuan cantik misterius yang tinggal di gubuk Saka menyebar cepat seperti api di musim kemarau. Warga berbisik. Beberapa menyindir terang-terangan. Ada yang bilang Saka memelihara jin. Ada pula yang menyebut ia membuat perjanjian dengan penunggu hutan. Tapi Mawar tak pernah menjawab satupun hinaan. Ia tetap tersenyum, menolong warga yang sakit, menyembuhkan luka anak-anak, membantu para ibu mengumpulkan air. Tangannya hangat, doanya mustajab. Sedikit demi sedikit, warga mulai mencintainya. Namun, satu orang tak suka. Kepala Desa Jaya, pria congkak yang mengincar lahan hutan untuk dijual kepada para pembalak. Ia mencurigai bahwa Mawar bukan manusia biasa. Harimau tak seharusnya dibiarkan hidup, apalagi jadi manusia, gumamnya dengan mata penuh niat jahat. Kau pikir kau bisa menipu kami? Tuduh Jaya di balai desa. Saka berdiri tegak, meski bajunya lusuh dan wajahnya letih. Aku tidak memaksa siapapun untuk percaya, katanya pelan. Tapi Mawar telah menyelamatkan lebih banyak jiwa daripada yang pernah kau lakukan untuk desa ini. Jaya mengepalkan tangan, matanya menyala penuh kebencian. Kalau begitu, kita buktikan. Jika dia bukan siluman, suruh dia hilang. Kalau dia tetap tinggal, kita bakar hutan tempat dia berasal. Saka menahan napas, tapi sebelum ia sempat bicara, Mawar melangkah maju. Kau ingin aku pergi? Tanyanya dengan suara tenang. Jaya mengangguk dengan senyum sinis. Maka biarlah aku pergi, ucap Mawar lembut. Tapi ingat, manusia yang membakar hutan akan kehilangan hujan, dan desa ini akan tahu artinya lapar. Malam itu, Mawar dan Saka duduk di pinggir bukit. Langit penuh bintang, sunyi kecuali suara serangga dan disir dedaunan. Kau tak perlu pergi, bisik Saka. Suaranya retak menahan rasa. Mawar memegang tangan Saka. Aku bukan pergi karena takut. Aku pergi untuk menyelamatkanmu. Suatu hari mereka akan tahu siapa diriku. Dan jika kau masih setia menunggu, aku akan kembali dengan wujud yang bisa diterima manusia. Air mata Saka tak bisa dibendung. Aku hanya ingin bersamamu, dimanapun, dalam wujud apapun. Mawar mendekat, mencium keningnya. Cintamu sudah menyelamatkanku dari luka. Biarlah aku membalas dengan menghapus luka dari hatimu. Percayalah, aku akan kembali. Bukan sebagai Ratu Rimba, tapi sebagai istrimu. Dan dengan cahaya bulan sebagai saksi, ia menghilang ke dalam kabut. Kabut telah lama lenyap, namun bayangannya masih tinggal di hati Saka. Mawar pergi dengan janji, dan Saka tetap tinggal. Setiap pagi ia duduk di batu, tempat Mawar dulu biasa menunggu. Setiap senja ia berjalan ke pinggir hutan, menyapa angin yang tak pernah memberi jawaban. Musim hujan datang dan pergi. Ladang kering, hutan mulai berubah. Jaya, sang kepala desa, menepati ucapannya. Hutan mulai digunduli. Pepohonan tua tumbang, sungai mengering, dan binatang-binatang melarikan diri. Namun Saka tetap tak berpaling. Aku percaya ia akan kembali, katanya, meski hatinya mulai retak oleh keraguan. Bulan-bulan berlalu. Nama Saka mulai jadi ejekan. Anak-anak menyanyikan lagu sindiran, ibu-ibu tertawa saat melihatnya berbicara pada angin. Kasihan, dia sudah gila karena cinta pada binatang, kata mereka sambil tertawa. Namun Saka tidak membalas. Ia bekerja lebih keras dari siapapun, menanam sendiri, memperbaiki atap rumah, mengobati luka orang-orang yang dulu menghina. Ia tak banyak bicara, tapi hatinya bekerja. Lalu datanglah musim kemarau yang tak biasa. 4 bulan tanpa hujan. Mata air mengering, sawah retak, dan anak-anak mulai jatuh sakit. Satu demi satu warga mendatangi Saka.
bukan untuk meminta tolong, tapi untuk mencari pengampunan. Maafkan kami, dulu kami mengusirmu, tapi sekarang tak ada yang bisa menolong kami selain kau. Saka tak mengatakan apa-apa. Ia hanya menunduk, lalu mulai menggali tanah di bukit kecil yang dulu sering ia lewati bersama Mawar. Dari sana ia menemukan aliran air bawah tanah dan membagi salurannya untuk warga. Hari itu, orang-orang sadar. Meski tubuh Mawar tak kembali, cintanya sudah menyatu dalam hati Saka. Saka hidup dalam sunyi yang penuh makna. Ia belajar banyak hal dari alam, tentang kesabaran, tentang keikhlasan. Ia tahu, cinta sejati bukan hanya tentang bersama, tapi tentang menjaga. Bahkan ketika tak lagi bisa melihat. Dan di malam ke-368, sejak kepergian Mawar, ia menyalakan pelita kecil, duduk di depan rumahnya yang sederhana. Tapi ia tak merasa sendiri. Kalau kau mendengar, aku masih di sini, masih menunggumu, masih mencintaimu, bisiknya ke udara malam. Angin bertiup lembut, bintang seolah lebih terang dari biasanya. 4 hari kemudian, seekor kijang datang ke desa. Tubuhnya terluka dan ketakutan. Di tubuhnya ada bekas cakar besar, bukan dari harimau, tapi dari manusia bersenjata. Tak lama kemudian, rombongan dari hutan datang. Mereka bukan orang desa, melainkan para pembalak liar yang diusir dari wilayah lain. Mereka mengincar sumber air yang ditemukan Saka. Jaya tak mampu menahan mereka. Bahkan para lelaki desa gemetar melihat senjata-senjata mereka. Namun malam itu, seseorang berdiri di hadapan mereka. Saka, kalian hanya akan lewat di atas mayatku. Kalau ingin menyentuh tanah ini. Mereka menertawakan, menodongkan senjata. Namun sebelum pelatuk ditarik, suara auman terdengar dari balik hutan. Auman yang menghentak bumi. Auman yang pernah didengar Saka di malam ketika ia menolong Mawar dari kegelapan. Dari rimbunnya pepohonan, datanglah sesosok harimau putih yang indah. Matanya menyala lembut, namun garang. Di belakangnya, puluhan harimau mengikuti, mengepung para pembalak yang kini gemetar ketakutan. Dan dari punggung harimau putih itu, turun seorang perempuan berbaju sederhana. Matanya lembut namun tegas. Ia berjalan ke arah Saka, lalu tersenyum. Aku kembali, Saka. Maafkan aku karena butuh waktu sepanjang ini, ucap Mawar pelan. Saka tak bisa berkata apa-apa. Air matanya jatuh tanpa diminta. Ia berlutut, memeluk kaki perempuan itu erat-erat. Aku tak pernah berhenti percaya, bisiknya lirih. Dan malam itu, di tengah desa, semua orang menyaksikan keajaiban. Ketika manusia dan penjaga rimba bersatu. Ketika cinta bukan hanya menyembuhkan luka, tetapi juga menumbuhkan kehidupan baru. Embun malam belum sempat lerai ketika Mawar, ratu harimau yang kini berwujud manusia, menyentuh jemari Saka di tengah lingkaran warga desa yang masih ternganga oleh keajaiban semalam. Di belakangnya, jajaran harimau menjaga batas terang obor. Mata-mata kuning itu berkilau di kegelapan, seperti barisan bintang yang jatuh ke bumi, siap menyala membela tuannya. Pagi pertama sejak kembalinya, Mawar dipenuhi desis kagum di bawah akar, beringin raksasa yang tumbuh di pertemuan sungai. Tempat dulu Saka melepaskan jerat berduri dari tubuh Mawar. Para ketua desa, para penjaga rimba, dan binatang hutan berdiri dalam satu sabda, memeteraikan janji baru antara manusia dan alam. Mawar bersimpuh. Rambutnya digelung dengan anyaman ilalang dan bunga padma hutan. Saka menyematkan gelang rotan di pergelangan tangannya. Rotan yang ia anyam setiap malam selama setahun lebih menunggu. Air sungai yang masih keruh karena gundulnya hulu dituangkan ke telapak tangan mereka. Keduanya bersumpah untuk menyembuhkan luka rimba seutuh mereka, menyembuhkan luka hati. Saat ketua desa selesai melafalkan mantra, akar beringin memancarkan cahaya lembut. Daun-daun muda mendadak merekah seolah menyetujui perkawinan roh dan darah itu. Warga bersorak, bukan teriakan kemenangan, melainkan helaan napas lega.
Untuk pertama kalinya mereka menyaksikan bahwa cinta bisa lebih sakti daripada rasa takut. Sore di hari yang sama, Jaya yang sejak malam kemarin bersembunyi, datang tergopoh-gopoh membawa kabar buruk. Perusahaan pembalak besar yang kupanggil diam-diam setahun lebih yang lalu. Mereka sudah menurunkan alat berat dan puluhan orang bersenjata, katanya gemetar. Kontrak sudah kutandatangani. Hutangku di kota menggantung nyawa. Kalau proyek dihentikan, aku akan dimasukkan ke sungai. Diikat batu, tambahnya lirih, hampir menangis. Mawar menatapnya tanpa benci, namun mata kuningnya mengiris tajam. Kau tak bisa menebang pohon dan mengubur akarnya sekaligus, Jaya. Hutangmu pada rimba harus kau lunasi di sini, bukan di kota. Jaya terisak. Kesombongan yang dulu keras kini rapuh. Ia berlutut di tanah yang sama, tanah yang dulu pernah ia hina. Subuh berikutnya, suara gergaji mesin menggema dari hulu. Kabut tipis naik, bercampur debu kayu kering. Penduduk, dipimpin oleh Saka, membentuk barisan penjaga. Petani membawa cangkul, perempuan memikul kendi air, anak-anak memungut batu sungai. Bukan untuk menyerang, tetapi untuk menutup jalan dan memadamkan api. Dengan kesalahan manusia di depan mata, Mawar melesat ke dalam rimba bersama kawanan harimau putih. Mereka menebar auman dari arah yang tak terduga, mengguncang mental para pembalak. Namun operator alat berat tetap memajukan buldoser, menggandeng gergaji berlengan baja. Disinilah Saka mengambil posisi paling depan. Ia tahu, manusia tak boleh hanya menyerahkan nasib pada taring binatang. Hak hutan harus dibela manusia juga, agar manusia lain tahu bahwa ini bukan cerita dongeng. Hentikan mesinmu, hutan ini hidup, ia bernapas seperti kita. Seru Saka lantang, suaranya bersatu dengan deru burung enggang di angkasa. Ketua lapangan para pembalak menertawakannya. Ia menodongkan senapan ke arah Saka. Di detik itulah seekor harimau muda, anak dari kawanan Mawar, menerkam laras senjata. Namun peluru sudah lebih dulu meletus. Saka menubruk harimau muda itu, melindungi tubuh rapuhnya. Peluru bersarang di bahunya. Dunia seolah gemetar. Namun Saka menolak jatuh. Ia menahan luka dengan selembar daun lebar yang ditekan sendiri di bahunya. Mawar menyaksikan semuanya dari balik semak. Aumannya mengguncang tanah. Kawanan harimau membentuk lingkaran, siap menyerang. Tapi Saka mengangkat tangan, melarang balas dendam seketika. Bukan darah yang menebus luka bumi, bisiknya pada Mawar ketika tubuhnya terseret ke balik akar beringin, tapi kasih yang tak habis-habis. Mawar menggigil. Air mata harimau adalah air mata paling sunyi, jatuh tanpa suara, menyerap ke tanah seperti hujan pertama musim hujan. Ia menekan luka Saka dengan ramuan akar jarak, tapi darah terus merembes, sepekat tanah yang selama ini mereka lindungi. Para pekerja menyaksikan pemuda miskin itu berdiri melindungi binatang yang nyaris membunuhnya. Perlahan, satu persatu mereka meletakkan gergaji. Mereka tak lagi melihat manusia dan binatang di hadapan mereka. Mereka melihat cinta yang membuat keduanya sama-sama berdarah demi bumi yang memberi kehidupan. Telah lama mereka sendiri jenuh menjadi mesin kerakusan. Hanya ketua lapangan yang masih marah. Ia menahan gajinya berbulan-bulan demi membeli sepucuk senjata. Jaya, yang diiringi warga, mendekat dan berlutut di hadapan Mawar. Ia menekan dahinya ke tanah. "Hutangku, aku bayar dengan hidupku," katanya parau. Ia meraih senapan dari tangan ketua lapangan, mematahkannya di batu kali, lalu melemparkan sisa logam itu ke jurang. Perusahaan kehilangan pimpinan lapangan. Barisan pekerja kehilangan alasan untuk bertarung. Mesin-mesin dimatikan. Suara jangkrik kembali terdengar. Hutan mulai bernapas lagi. Saka terbaring di batas sadar. Setiap tarikan napasnya pendek. Suara damai tipis yang nyaris putus. Mawar mengangkat wajahnya ke langit. Bulan sabit menggantung, separuh cahaya dan separuh gelap. Ia merapal mantra leluhur, memohon izin. Jika nyawanya harus berakhir, biarlah ia berakhir di tempat yang ia jaga. Jika nyawanya boleh lanjut,
biarlah ia lanjut. Bukan sebagai manusia serupa lama, tapi sebagai penjaga yang berpagar di antara rimba dan desa. Hening. Angin berputar di atas mereka, membawa bunga-bunga kering dan serpih kulit pohon. Kilat redup menyambar, bukan badai yang menyengat. Udara lalu tenang. Di dada Saka, luka berhenti meluap. Darah berangsur menutup, meninggalkan bekas loreng tipis melintang seperti gurat harimau. Matanya terbuka, pupus dari sakit, menyisakan cahaya lembut yang belum pernah ia bawa sejak lahir miskin. Mawar menangis sekali lagi. Air mata bahagia menetes bening, jatuh di bibir Saka. "Dengarlah," bisik Saka. Suaranya pelan tapi utuh. "Aku mencintaimu, bukan untuk menaklukkan hutan, tapi untuk hidup di dalamnya. Kalau menjadi penjaga adalah takdirku, aku sedia." Mawar mengangguk. 2 detak jantung bersahut. Satu milik manusia yang baru, satu milik rimba yang lama. Janji mereka kini bukan lagi berada di antara, tetapi menyatu dalam tanah, air, dan darah. Sinar matahari pagi merayap pelan lewat celah dedaunan yang belum pernah terasa semegah itu. Jaya dan warga membantu para pekerja, pembalak membongkar kemah. Hutan tak lagi menjadi tempat laba, melainkan tempat lahirnya kembali, di sisi akar beringin. Saka berdiri untuk pertama kalinya tanpa rasa sakit. Loreng tipis di bahunya tampak jelas, cendera mata dari rimba. Mawar menggenggam tangannya hangat. "Rimba tak lagi ilusi kabut," katanya lembut. "Ini baru permulaan," sahut Saka menatap hulu sungai yang masih rusak. "Permulaan panjang," jawab Mawar sambil tersenyum. Keduanya melangkah ke dalam hutan yang dipenuhi aroma tanah basah. Meski musim kemarau belum usai, sebuah butir hujan jatuh, membasahi puncak daun. Seakan rimba sendiri menepuk bahu mereka dan berbisik, "Selamat datang, penjaga." Langit jingga merekah lembut di atas desa yang kini seperti baru lahir. Kabut tipis turun seperti selendang tua yang digelar kembali oleh tangan kasih. Saka dan Mawar berdiri di tepi danau kecil di kaki bukit. Di danau itulah dulunya para penebang mencuci peluh. Kini danau itu menjadi cermin alam, memantulkan bayangan pasangan penjaga hutan dan harapan. Desa yang dulu menganggap hutan sebagai musuh kini berubah menjadi penjaga alami. Anak-anak diajarkan cara membaca arah angin, menanam pohon, dan menghormati jejak satwa. Para ibu membuat jamu dari dedaunan hutan. Para ayah berhenti menjebak binatang dan mulai membuka kebun agro hutan yang berkelanjutan. Jaya, yang dulu menjadi penyebab malapetaka, kini mendirikan sekolah kecil di tepi hutan. Ia mengajarkan tentang dosa-dosa masa lalu agar tak diulang oleh masa depan. Kesalahan adalah pelajaran, tapi cinta adalah guru yang sejati. Katanya pada anak-anak yang duduk di bawah pohon besar, di tengah padang rumput kecil, tepat di mana jejak kaki harimau pertama ditemukan bersama sandal jepit milik Saka bertahun-tahun lalu. Digelarlah pesta pernikahan. Bukan pesta biasa, melainkan ritual sakral dua dunia. Para ketua hutan membawa dupa dari akar jernang. Harimau-harimau duduk melingkar, tenang, diam, seolah memahami bahwa malam itu milik cinta. Warga desa mengenakan pakaian putih anyaman, lambang pembersihan niat. Saka mengenakan baju dari serat pepohonan muda, sementara Mawar memakai jubah dari bunga padma dan ekor burung enggang yang ditinggalkan secara sukarela. Tak ada gaung musik, hanya suara angin dan gemericik sungai yang menjadi irama ketika mereka mengucapkan janji bersama. Dalam terang dan teduh, dalam bumi dan bintang, dalam rimba dan rumah. Langit entah bagaimana menggelap sebentar, lalu membuka tirai bintang, tanda bahwa alam mengakuinya. Setelah pesta, Mawar duduk bersimpuh di altar akar tua. Ia tahu waktunya datang. Ia harus memilih, tinggal selamanya sebagai manusia, atau kembali sepenuhnya ke wujud harimau. Ia memandang Saka. "Aku bisa hidup sebagai manusia, menua bersamamu. Tapi aku akan kehilangan seluruh jiwaku sebagai penjaga rimba. Jika aku kembali sebagai harimau, mungkin aku tak bisa lagi bicara denganmu.
tapi aku tetap bisa menjagamu dari kejauhan. Saka menunduk. Ia ingin sekali memeluknya selamanya, tapi ia tahu, cinta sejati bukan untuk menggenggam, melainkan untuk mengizinkan terbang. Jika jiwamu ada di rimba, kembalilah Mawar. Tubuh bisa berubah, tapi kasih tidak pernah binasa. Mawar tersenyum. Di detik itu, mantra leluhur menyelimuti tubuhnya. Ia perlahan berubah. Kulitnya menjadi bulu, matanya kembali ke bentuk liar nan lembut. Namun sebelum semuanya berubah, ia berbisik dalam bahasa manusia yang terakhir. Aku akan ada di bawah bayang pohon, di atas suara angin, di peluk harimau yang mengintai senja. Dan ia pun melesat ke dalam gelap, meninggalkan aroma Padma yang tak pernah pudar dari dada Saka. Saka tetap tinggal di desa, menjadi pemimpin, pengajar, sekaligus pelindung. Anak-anak menyebutnya Bapak Loreng karena tanda unik di bahunya. Ia sering menulis surat pada daun-daun kering, lalu menyelipkannya ke celah akar raksasa. Kadang, saat malam tiba, ia mendengar suara daun bergerak, seolah ada yang membaca dari jauh. Setiap hari ia berjalan ke tepi hutan, menabur biji, menyentuh tanah. Kadang, ketika senja turun, seekor harimau putih muncul dari balik semak. Tak pernah mendekat, terlalu dekat, tapi selalu memandang dalam. Mereka saling mengenal, lewat diam, lewat kehadiran, lewat getaran yang tak butuh kata. Suatu hari, di usia senjanya, Saka berjalan lebih jauh dari biasanya. Ia lelah, bukan karena usia, tapi karena hatinya tahu, waktunya pulang. Di bawah pohon beringin, tempat pertama kali ia menolong harimau luka itu, ia duduk dan menatap langit. Tak lama kemudian, seekor harimau putih muncul, lebih besar, lebih agung, lebih tenang dari sebelumnya. Ia mendekat, lalu menyandarkan kepalanya di pangkuan Saka. "Terima kasih," bisik Saka pelan. "Kau mengubah hidupku. Kau membuat kemiskinanku menjadi kekayaan yang tak terlihat oleh orang lain. Kau mengajariku apa arti rumah." Matanya perlahan tertutup. Napasnya mengendap tenang, seperti mata air yang telah selesai mengalir. Harimau putih itu mengangkat kepalanya dan mengaum panjang, dalam auman yang mengisi seluruh lembah. Lalu, ia menjilat kening Saka, dan perlahan berjalan kembali ke hutan di belakangnya. Daun-daun jatuh satu demi satu, seperti kelopak bunga yang menangisi kepergian cahaya di kemudian hari. Anak-anak yang bermain di tepi hutan sering mendengar suara harimau bernyanyi di senja hari. Mereka mengatakan, harimau itu sedang membaca surat dari daun-daun yang dibawa angin. Di altar akar raksasa selalu ada satu bunga Padma yang tumbuh, bahkan saat musim kering. Warga percaya, itulah tempat cinta Saka dan Mawar besakar. Dan jika kau berjalan cukup jauh, cukup diam, dan cukup rendah hati, mungkin kau akan melihat seekor harimau putih mendekat. Bukan untuk menyerang, tapi untuk menyambutmu pulang.